Di dalam 4 sesi sebelumnya, di mana kita membahas bukunya One Size Does Not Fit All oleh Gary McIntosh, kita telah melihat berbagai unsur dari perbedaan di antara gereja. Pertama, orientasi, struktur, pola kepemimpinan, peranan gembala, proses pengambilan keputusan, bagaimana penggunaan staf, cara melakukan perubahan, pola pertumbuhan, dan rintangan-rintangan yang menghalangi pertumbuhan. Nah, di dalam session ini, kita akan mengakhiri dengan melihat beberapa saran yang McIntosh kemukakan untuk menolong kita mengenal strategi mana yang cocok buat gereja yang kecil, sedang, dan besar. Mari kita tempuh bersama. Pertama, kita mulai dengan strategi pertumbuhan untuk gereja yang kecil. Nomor 1, memperbaharui maksud keberadaan kita atau misi kita. Kenapa kita berada di sini? Orang lain bisa pakai kata visi kita. Beberapa pertanyaan. Kenapa gereja ini berada? Apa maksud keberadaan gereja ini? Kenapa Yesus mati di salib? Ia datang untuk mencari yang dan menyelamatkan yang hilang. Berarti itu tujuan kita. Tujuan kita bukan untuk senang-senang satu dengan yang lain. Tulislah kembali pernyataan tujuan atau visi dalam bahasa yang segar. Maksudnya bahasa yang baru, bahasa yang cocok. Kembangkan fokus keluar. Fokus keluar berarti melihat orang-orang yang ada di luar, melihat kebutuhan mereka. Tekankan misi dan pelayanan di atas hubungan lebih daripada hubungan di dalam. 2, memulai pelayanan baru. Gak usah banyak-banyak. Pelayanan bisa menjadi jenuh. Cara-cara yang sudah kita menggunakan puluhan tahun bisa meletihkan dan orang bisa bosan. Orang senang bergabung bila mereka bisa bergabung pada tahap awal. Jadi kalau ada pelayanan baru, ayo mari kita coba. Memulai suatu pelayanan baru setiap tahun. Ada 3E sebagai dasar untuk pelayanan-pelayanan baru. Events, kegiatan. Maksudnya apa? Events bisa bicara mengenai orang yang baru nikah, bisa bicara mengenai orang yang baru masuk universitas, bisa. Jadi lalu pengalaman bersama. Mungkin bisa juga dikatakan baru nikah, pengalaman baru nikah. Lalu bisa juga dipikirkan dari segi education, pendidikan. Apa yang bisa kami bagi kepada mereka? Jadi tolong pikir. Ini kalimat menarik. If we don't meet people's felt needs, we will never meet their real needs. Jika kita tidak memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh orang, kita tidak mungkin akan menjangkau kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Saya lihat sekarang di negara saya, banyak program-program baru seperti ada orang yang tercandu, mungkin narkoba, mungkin alkohol, mungkin apa begitu. Memang mereka perlu Yesus. Memang mereka perlu diselamatkan. Tetapi saudara, yang ada di depan mata mereka adalah, saya tidak bisa lepas dari masalah ini. Atau mungkin yang contoh lain, orang yang baru, suami atau istrinya baru meninggal. Nah, memang dalam gereja kecil mungkin tidak banyak, tapi dalam gereja besar mungkin ada banyak yang seperti itu. Kita bilang dalam bahasa Inggris grief counseling, menghadapi duka cita. Bagaimana kita bisa bantu mereka? Atau orang yang baru cerai, atau orang yang punya yang anaknya baru usia remaja dan mereka bingung bagaimana menolong mereka. Jadi mari kita, atau kesempatan berikutnya membuka kebaktian kedua. Maksudnya ini sesuatu yang baru. Kebaktian kedua, mungkin yang lebih cocok waktu, mungkin yang beda cara berbaktinya atau bagaimana. Nomor 3, meningkatkan penginjilan. Jarang terdapat gereja kecil yang menjalankan penginjilan dengan baik. Saya di dalam memberikan revitalisasi di gereja-gereja Sidai Jemaat Allah sekeliling Indonesia, waktu kami melakukan penilaian mengenai keadaan gereja setempat,
hampir tanpa kecuali. Saya berani katakan, kalau saya telah melayani, saya lupa berapa, tapi misalnya saya telah melayani 150-200 gereja, paling dari antara mereka, kalau 150 gereja, pasti 145 dari mereka menilai sendiri dan mengatakan, ya, kelemahan utama kami adalah di penginjilan. Penginjilan tidak gampang, saudara. Penginjilan sulit. Tapi kalau kita mau melakukan, Tuhan akan menolong. Injili orang saat mereka paling terbuka kepada Kristus. Kematian anggota keluarga, waktu mereka sakit, waktu mereka perlu bimbingan pastoral, waktu anak mereka siap masuk sekolah minggu, waktu mereka nikah dan lain sebagainya. Penginjilan harus dilakukan oleh jemaat. Bukan, gembala harus melakukan juga, tapi jemaat yang harus melakukan. Saya lanjutkan. Cari 1-2 orang yang ingin menginjil. Melatih mereka dalam kelompok kecil. Kembangkan kesadaran melalui berkhotbah dan mengajar. Merubah salah satu pelayanan yang ada supaya lebih fokus keluar. Menantang jemaat membuat daftar doa nama teman dan keluarga yang belum bergereja dan bersedia mendoakan sepanjang 1 tahun. Bentuk kelompok yang fokusnya penjangkauan keluar. Mengembangkan 2-3 kegiatan penjangkauan setiap tahun di mana jemaat boleh mengundang mereka yang didoakan sepanjang tahun. Jadi ada banyak ide. Ini hanya beberapa ide. Pasti ada ide-ide lain. Coba menjadi kreatif. Yang keempat, merayakan kemenangan-kemenangan. Cari peristiwa-peristiwa keberhasilan, walaupun masih keberhasilan kecil, dan membuat itu menjadi sesuatu yang dirayakan di antara jemaat, supaya mereka merasa apa dikuatkan. Membuka kelompok dan kelas baru. Biasanya 2/3 anggota kelompok baru tidak ikut kelompok lain sebelumnya. Apa arti kalimat itu? Maksudnya, misalnya kalau ada kelompok yang terdiri dari 15 orang, bisa disimpulkan bahwa 10 dari 15 itu belum pernah ikut kelompok lain. Artinya apa? Kalau kau buka kelompok baru, akan ada orang baru datang mengisinya. Jangan menambah banyak kelompok sekaligus. Tambahnya sedikit demi sedikit. Nomor 6. Melibatkan orang baru. Orang baru belum merasa jadi bagian dari gereja kalau mereka belum terlibat secara berarti di dalam pelayanan atau kepemimpinan. Berikan kesempatan pelayanan dan kepemimpinan yang cocok buat level pengalaman mereka. Nah, untuk gereja sedang, apa yang menjadi saran-saran untuk strategi bertumbuh? Nomor 1, kembangkan identitas khusus. Identitas khusus. Gereja itu adalah gereja apa? Gitu. Gereja itu adalah gereja yang suka melayani anak. Gereja itu adalah gereja yang peduli kepada orang jalanan. Gereja itu adalah gereja yang musiknya bagus. Gereja itu adalah gereja yang mengajarnya mantap. Gereja itu adalah gereja yang peduli anak-anakku. Wah, bisa. Jadi semacam, bukan berarti kita tidak peduli yang lain, tetapi biasanya gereja sedang dikenal dalam komunitas mereka karena satu pelayanan yang khas. Bertanya kepada dirimu, dari mana tamu pertama mendengar mengenai gereja kami? Pelayanan mana yang paling berhasil membawa jiwa baru dan seterusnya. Berikan fokus khusus kepada pelayanan ini. Nomor 2, menambah staf. Tanpa staf yang memadai, gereja bisa mandek. Di Amerika Serikat, bila gereja mencapai 200, harus ditambah staf gembala. Perlu ditambah staf gembala ketiga sebelum mencapai 300. Pengalaman saya di Indonesia, angka 200 sudah ada 2 staf, mungkin sudah 3 staf. Ya. Disarankan juga 1 staf pendukung. Nah, di sini staf pendukung artinya bukan staf penggembalaan. Tata usaha atau maintenance atau pembersih. Jadi disarankan, dan ini memang pola di US, saya tidak tahu berlaku atau tidak di Indonesia, tetapi di US 1 staf support untuk 2 staf gembala. Pikirkan, saudara, kalau gembala itu keterampilannya adalah untuk pelayanan, kenapa kau menghabiskan waktu
untuk dia sapu di halaman, bukan berarti bahwa gembala terlalu hebat, terlalu tinggi untuk menyapu halaman. Bukan begitu. Tetapi marilah kita membebaskan staf gembala dari pekerjaan yang tidak menangkan jiwa, tidak membangun gereja. Nomor 3, menggunakan fasilitas berulang kali. Kalau saudara sudah punya fasilitas gereja, jangan hanya satu kebaktian. Nah, saya tahu banyak gereja di Indonesia sudah pintar dalam hal ini. Nomor 4, menambah kebaktian. Nah, itu. Disarankan jangan membangun baru kalau belum diadakan kebaktian 3 atau 4 kali. Wow, itu pekerjaan besar buat staf gembala, buat gembala yang berkhotbah, untuk tim musik. Tapi pikir dulu, tunggu, pikir dulu. Staf musik. Kalau kita punya 3 kebaktian, berarti bisa 3 tim musik. Kalau 3 tim musik berarti apa? 3 kali lebih banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan. Nah, itu tujuan kita, melibatkan banyak orang. Nomor 5, membuat rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang memberi arah kepada gereja. Fokus kepada pelayanan yang kita lakukan dengan baik. Nomor 6, meningkatkan mutu pelayanan. Disarankan agar mutu pelayanan satu tingkat sosial di atas tingkat sosial jemaat. Nah, mungkin saya kasih contoh yang sangat sederhana. Kalau di rumah jemaat tidak ada kipas angin, di gereja harus ada kipas angin. Kalau di rumah jemaat yang ada kipas angin, di gereja ada AC. Namun saya, wah, mewah-mewah juga ya. Tapi tunggu dulu. Kita mau meningkatkan mutu dari segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan berarti kita mau hanya pikir mewah saja. Bukan itu, bukan. Tetapi kita mau meningkatkan. Jadi saudara, tolong memperhatikan fasilitas, perhatikan ibadah, perhatikan pelayanan anak, perhatikan kepemimpinan, perhatikan staf. Semua itu selalu bisa ada perbaikan dan perbaikan dan perbaikan. Meningkatkan mutu kepemimpinan dan staf gembala. Apakah pemimpin yang ada sanggup memimpin pada tahap berikutnya? Apakah dia memerlukan pelatihan tambahan? Apakah dia perlu pendidikan kepemimpinan? Apakah kita perlu mencari staf baru yang bisa menolong kita dalam bidang-bidang? Sekarang sih, yang sangat penting sekarang adalah pelayanan digital. Jadi mungkin mau tidak mau kita harus mulai pikir apalagi dalam masa di mana gereja itu paling banyak gereja di daring begitu, mungkin perlu satu staf khusus hanya untuk pelayanan digital. Nah, untuk gereja besar strateginya akan berbeda. Pertama-tama, gereja besar harus senantiasa memikirkan visinya. Mungkin visi awal, visi asli sudah tercapai. Atau berhenti. Mungkin mereka berhenti dikomunikasikan karena dianggap semua sudah mengerti. Saudara, jangan. Visi itu yang menjadi motor dari gereja dan khususnya gereja besar. Pernyataan visi semacam semboyan, semacam slogan yang sederhana, 9-15 kata supaya semua bisa ingat. Perbaruilah visi. Yang kedua, merancang program penggabungan, asimilasi. Gereja besar biasa menarik banyak pengunjung. Itu pintu depannya. Tetapi kalau pintu belakang masih terbuka lebar, gereja tidak dapat menahan pengunjung. Bagaimana caranya? Nah, di sini beberapa saran dan memang ini bisa menjadi ceramahnya sendiri. Perlu ada seorang gembala staf yang diberikan tanggung jawab ini. Ini sangat penting. Harus ada satu orang yang tanggung jawabnya adalah menjamin tamu yang datang akan dilayani supaya mereka mau kembali. Perlu ada tim asimilasi secara sistematis memonitor penggabungan setiap tamu sepanjang 1 tahun.
Berhenti memonitor bila mereka sudah bergabung dengan kelompok atau kelas. Maksudnya cek mereka, apakah mereka hadir. Kalau tidak hadir, hubungi mereka. Sekarang WhatsApp, email, HP, gampang, serba gampang. Perlu diadakan proses yang jelas. Proses yang jelas dinyatakan di mana seorang baru menjadi terlibat dalam kehidupan gereja. Sekurangnya kelas orientasi di mana orang baru diperkenalkan dengan nilai, visi, dan maksud gereja. Cara untuk menggabungkan mereka di dalam kelompok kecil atau kelas di mana diadakan, di mana dia akan dilayani secara rutin. Cara merekrut, melatih, dan melibatkan di dalam pelayanan. Huruf D. Penggabungan orang baru dengan gereja harus dirayakan secara berkala. Mungkin, saya tahu gereja-gereja tertentu, mereka mengadakan semacam party, semacam perayaan, di mana yang diundang adalah semua tamu yang datang dalam semester yang baru lalu, atau dalam 3 bulan yang baru lalu. Wow. Dan jelas, proses ini harus dinilai secara berkala. Nomor 3, strategi ketiga. Memperlancar prosedur. Semakin besar sebuah gereja, semakin rumit, semakin rumit prosedur yang dikembangkan. Harus ada usaha supaya prosedur disederhanakan secara berkala. Supaya bila ada kesempatan baru muncul, bisa dimanfaatkan dengan cepat selama masih panas. Maksudnya gini, kalau ada satu kesempatan muncul yang sangat luar biasa, kita mau tangkap kesempatan itu. Tapi ada peraturan ini, harus bikin ini, harus buka, harus rapat ini, harus gini. Nah, saudara, jangan salah, hal-hal seperti itu penting. Tetapi kalau birokrasi merintangi pertumbuhan atau merintangi kita, menghalangi kita mendapatkan kesempatan, memperoleh kesempatan. Ini kalimat menarik. If one person can get the job done, why use a committee? Nggak tahu, saudara punya pendapat. Diteruskan, menyatakan core value dan menggunakan untuk menilai setiap kegiatan. Wow, ini saya bisa bicara setengah jam hanya mengenai ini. Pentingnya core value, nilai inti, dan itu harus digunakan setiap kali. Terus, membentuk sistem agar mencapai maksud dan fungsi. Minimalkan bagian yang tidak penting, kurang penting. Memberdayakan jemaat untuk mencapai mimpi yang diberikan Allah kepada mereka. Menciptakan suasana di mana pelayanan baru bisa dicoba tanpa takut. Nomor 4. Menyelenggarakan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan. Saya sudah bicara sedikit tadi, waktu bicara mengenai strategi gereja sedang, di sini juga. Saudara, lebih dahulu mengenal kebutuhan masyarakat, baru dibentuk program. Pelayanan berdasarkan kebutuhan. Menjadi jalur masuk bagi orang yang belum bergereja. Mempedulikan orang dengan cara yang relevan bagi hidup mereka. Bertemu orang di mana mereka paling terbuka untuk menerima Yesus. Menjamin supaya gereja tetap mempunyai pandangan keluar. Meneruskan contoh Yesus di mana dia menyembuhkan orang sakit dan memberi makan yang lapar, baru dia mengajar. Nomor 5. Menyesuaikan peranan kepemimpinan. Peranan gembala, staf dan diaken harus berubah kalau gereja akan menjadi besar. Ada sekurangnya 3 penyesuaian yang harus terjadi. Oke? Saya tahu ini cepat-cepat, saya baca cepat, tapi ini prinsip-prinsip yang sangat penting. 1. Jemaat harus bersedia mengikuti pemimpin yang mereka memilih. Mayoritas keputusan sekarang dalam gereja besar diserahkan kepada pemimpin. 2. Badan pengurus gereja, majelis, diaken, berubah dari badan yang membuat keputusan menjadi badan yang menetapkan kebijakan. Nah, ini hal yang sulit bagi badan-badan pengurus.
Badan pengurus tidak lagi harus mencampuri setiap keputusan yang terjadi. Mereka memberikan petunjuk, mereka memberikan kebijakan, mereka memberikan batas-batas. Lalu mereka menyerahkan wewenang untuk melakukan keputusan itu kepada staf gereja, kepada orang itu. Dengan demikian, badan pengurus tertinggi dalam gereja bisa mengambil waktu untuk memikirkan hal-hal besar dan tidak harus mengurus setiap perkara kecil. Itu kita bilang micromanage. Jangan. Yang ketiga, gembala senior semakin memimpin dengan cara direktif. Dalam gereja kecil, gembala main peranan relasional. Dalam gereja sedang, peranannya lebih administratif. Dalam gereja besar, ia main peranan kepemimpinan yang kuat. Gembala harus mempunyai visi, maksud, dan harapan yang kuat bagi gereja. Nah, sekali lagi kembali kepada pembahasan kita tadi. Seorang gembala di dalam gereja yang besar sudah mendekati peranan seorang CEO. Dia sudah punya staf. Dia tidak melakukan segala sesuatu. Nah, saudara, jangan salah tangkap. Kita tidak mengatakan bahwa dia menjadi orang yang tinggi hati, dia menjadi orang yang terisolir, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi akhirnya harus ada orang yang mengkoordinir. Dan kita memberdayakan orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang tadinya kita lakukan sendiri. Nomor 6. Melipat gandakan kelompok-kelompok. Gereja besar harus meniru sifat gereja kecil. Ini disebut less is more. Bila gereja bertumbuh, keefisienan pelayanan berkurang. Ya jelas toh. Kalau gereja ada 200 orang, mungkin 2 orang staf gembala bisa layani. Tapi kalau gereja sudah 2.000 orang, bagaimana bisa dilayani orang sebanyak itu? Nah, rahasianya adalah kelompok kecil harus bertambah. Kelompok kecil harus bertambah. Diperkirakan, dan saya sudah ungkapkan ini tadi, ini kita sekedar mengulang saja, 3 kelompok sedang itu ukuran 20-60, bagi setiap 100 jiwa, dan di sini riset menyatakan bahwa 1 orang bisa mengenal sekitar 60 orang saja. Maksudnya mengenal akrab lebih dari 60 sudah sulit. Dan kelompok kecil, 6 atau 7 kelompok kecil untuk setiap 100 orang yang ada dalam gereja. Wow, hebat ya. Oke, habis ya. Ya, akhirnya selesai. Nah, saudara, saya telah dalam 5 session ini, saya telah membahas 1 buku penuh. Dan memang saya membahas cukup mendalam bagian-bagian ini walaupun cepat. Saya mau mengakhiri 5 session ini dengan mengulang 1 kali lagi. Gereja kecil, gereja sedang, dan gereja besar akan dipimpin mempunyai pola yang berbeda-beda. Kita sangat rugi kalau kita berusaha mengembalakan gereja sedang atau gereja besar menggunakan pola kepemimpinan atau pola penggembalaan gereja kecil. Nah, memang masih ada dasar-dasar yang sama. Tetapi secara organisatoris tidak bisa. Sebaliknya, ini kadang terjadi. Seorang gembala gereja kecil pergi mengikuti acara konferensi yang diselenggarakan oleh sebuah gereja yang beribuan jiwa, lalu mereka di situ diajar mengenai cara bagaimana kita lakukan hal-hal di gereja kita. Kita melakukan musik begini dan kita melakukan small groupnya begini. Lalu gembala itu penuh semangat, dia pulang ke kampungnya, lalu dia mulai cerita, dia mulai berusaha dan dia coba-coba. Aduh, ternyata gagal. Kenapa? Karena belum waktunya untuk pola-pola itu. Jadi anjuran saya kepada saudara, dengar saran-saran dari Gary McIntosh ini, renungkan, dan coba menerapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam gereja saudara. Saya harap saudara bisa diberkati oleh seri pelajaran ini,
Dan saya harap ini akan membawa kemajuan besar bagi gereja Anda. Sekali lagi, saya mendorong saudara kalau bisa memperoleh buku One Size Does Not Fit All yang sudah atau akan diterbit oleh penerbit Gandung Mas di dalam bahasa Indonesia, dan membaca sekali lagi untuk bisa lebih mengerti lebih dalam apa yang saya sampaikan. Tuhan berkati.